Yang terhormat PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Wahyu Prabowo. Yang kami hormati Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Nur Muhyadi, perwakilan dari Sudin Pendidikan JP1 dan JP2, para kepala sekolah, para guru pendamping, adik-adik calon peserta lomba, dan hadirin sekalian yang ada di room Zoom meeting. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam acara Sosialisasi Hanjaba Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2025. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, yang akan diwakili oleh Pustakawan Perpustakaan Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Ibu Rahmi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih dapat bertemu dalam kegiatan sosialisasi Hari Anak Jakarta Membaca tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Yang saya hormati para perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, para kepala sekolah, para guru pendamping dari SMA, SMK, MA, SMP, MTS, dan SDMI di Kota Administrasi Jakarta Pusat, seluruh peserta didik SMA, SMK, MA, SMP, MTS, dan SDMI di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan tim dari Perpustakaan Jakarta Pusat, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, izinkan saya Rahmi mewakili PLT Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan juga Kepala Seksi Perpustakaan yang seyogianya akan membuka acara ini, tetapi karena ada kegiatan lain sehingga berhalangan hadir pada siang hari ini untuk menjumpai Bapak Ibu sekalian. Saya saya mewakili PLT Kepala Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi Hanjaba yang telah bergabung dengan dalam Zoom meeting siang hari ini. Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian, kegiatan Hanjaba ini merupakan kegiatan perlombaan berjenjang dari tingkat kota hingga provinsi yang dilaksanakan setiap tahun untuk memperingati Hari Anak Jakarta Membaca atau Hanjaba. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan minat membaca masyarakat, khususnya generasi muda. Tahun ini ada yang spesial, ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kalau sebelum-sebelumnya kegiatan Hanjaba diikuti oleh peserta SD dan SMP, maka tahun ini ada 2 mata lomba baru yang dapat diikuti oleh peserta didik SMA, sehingga total ada 7 jenis perlombaan literasi yang bisa diikuti. Insya Allah nanti penjelasan teknis dan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pustakawan ini. Dan insya Allah Hanjaba tingkat kota Jakarta Pusat tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus 2025, sehingga masih ada waktu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Hanjaba ini. Mari kita jadikan lomba literasi Hanjaba ini bukan hanya ajang kompetisi atau perlombaan untuk mencari siapa yang menang, siapa yang terbaik, tapi juga menjadi ruang. Ibu mohon maaf Ibu, itu mohon mute. maaf. Suaranya ke mute. Suaranya nggak nggak keluar. ada, Ibu. Ibunya mute itu ke mute. Ya baik, sudah ada lagi. Oke, sudah Mbak ada, Ika? sudah ada, Ibu. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih atas semangat dan partisipasi
Ya Allah, kemit lagi. Maaf Ibu, ke-mute lagi Ibu suaranya. Dan seluruh peserta sosialisasi hari ini dapat mengikuti penjelasan sosialisasi Anjaba dengan baik. Semoga para peserta didik, anak-anak sekalian dapat mengikuti perlombaan Hanjaba dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan membaca Bismillah, sosialisasi Hari Anak Jakarta Membaca tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025 hari ini resmi dibuka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan lagi warahmatullahi ke Mbak Rifa. wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruhnya mengaktifkan kamera dan berikan senyuman terbaiknya. Di saya ada 3 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. Boleh salam literasi ya? 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Kita mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Selanjutnya adalah paparan terkait dengan lomba Hanjaba tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rahmatul Karimah atau Ibu Imei. Kepada Ibu Imei, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifa atas kesempatannya. Izin Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu? Sudah, Bu. Mohon izin Bapak Ibu, di siang hari ini izinkan saya Rahmatul Karimah atau akrab disapa Ime akan mensosialisasikan terkait kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom siang hari ini, kepada perwakilan dari Sudin Pusip Jakarta Pusat, kepada perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Pusat, kepada para kepala sekolah di Sekolah Wilayah Jakarta Pusat, kepada para guru pendamping, Bapak Ibu orang tua siswa maupun calon peserta kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2025. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sosialisasi Hari Anak Jakarta di tahun 2025. Saya berharap kegiatan di tahun ini juga dapat berjalan dengan lancar, lebih meriah, dan lebih semarak lagi untuk bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi peserta didik di wilayah Jakarta Pusat. Izinkan kami share screen Bapak Ibu, adik-adik semua untuk menginformasikan hal-hal terkait dengan kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca. Kira-kira di tahun ini lombanya ada apa saja ya? Oke, apakah sudah terlihat paparannya? Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, sosialisasi Hanjaba 2025 di wilayah Jakarta Pusat. Sebetulnya Hari Anak Jakarta Membaca atau Hanjaba ini apa sih? Mungkin masih ada teman-teman semua di sini yang masih belum familiar dengan kegiatan ini atau bahkan sudah ke beberapa kalinya mengikuti kegiatan ini karena memang kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya di seluruh wilayah dan akan menjadi lomba berjenjang yang kita kirimkan pemenangnya juara 1, 2, dan 3 ke tingkat provinsi. Mohon maaf sebelumnya paparannya jangan dicoret-coret ya sayang. Boleh dibantu panitia untuk bisa mengkondisikan agar paparannya bisa tetap clear sehingga bisa terbaca dengan yang lainnya.
Oke, terima kasih. Oke, Hari Anak Jakarta Membaca. Kegiatan ini merupakan sebuah upaya pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui beragam perlombaan literasi yang dilakukan secara berjenjang, yang diikuti berbagai kategori usia peserta, dimulai dari tingkatan SD MI, SMP MTS, dan SMA, SMK MA. Rangkaian bentuk perayaan dan apresiasi ini merupakan bentuk terhadap kecintaan masyarakat kepada ilmu pengetahuan, perpustakaan, dan mengasah kemampuan literasi baca tulis. Tujuannya tidak lain adalah memperingati Hari Anak Jakarta Membaca yang dirayakan setiap 24 Agustus dan tujuan lainnya adalah meningkatkan atau menumbuhkan minat dan kegemaran membaca melalui kegiatan membaca, menulis, dan bercerita. Kemudian meningkatkan kreativitas tentunya dan kemampuan literasi siswa. Kegiatan ini juga kami harapkan menjadi wadah kreatif dan positif bagi anak-anak untuk bisa mengembangkan diri, mengeluarkan segenap potensinya, mengasah keberanian dan kepercayaan dirinya untuk bisa mengikuti berbagai mata lomba sesuai dengan peminatan adik-adik sekalian semuanya. Tema besar di kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca 2025 masih sama seperti sebelumnya, yaitu dari baca jadi karya untuk Jakarta. Nah, ini yang sudah sebelumnya disampaikan oleh Ibu Rahmi. Ada jenis-jenis lomba yang bertambah. Istimewanya di tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya hanya untuk tingkat SDMI dan SMP MTS, di tahun ini ada yang istimewa, yaitu penambahan 2 mata lomba untuk jenjang SMA atau SMK atau MA. Jadi kita berupaya untuk terus bisa mengakomodir terutama untuk seluruh jenjang ya Bapak Ibu, adik-adik semua. Nah, untuk SDMI ada apa saja sih lomba-lomba yang ada di Hanjaba ini? Yaitu satu, ada lomba menggambar dan mewarnai, berikutnya ada lomba membaca puisi, dan yang berikutnya ada lomba bertutur. Jadi silakan nih adik-adik yang di tingkat atau di jenjang SD yang sekiranya minat untuk menggambar dan mewarnai bisa mengikuti lomba menggambar dan mewarnai atau peminatannya justru di membaca puisi, silakan, atau di bertutur. Untuk bertutur ini sendiri, kalau yang sebelumnya pelaksanaan lomba sampai tingkat nasional, tapi kita belum tahu untuk yang di tahun ini akan seperti apa. Tapi yang jelas adalah berjenjang sampai tingkat provinsi. Nah, kemudian untuk SMP dan MTS, lomba yang diselenggarakan di Hanjaba, yaitu lomba membuat komik strip, masih sama seperti tahun lalu. Yang berikutnya ada lomba yang berbeda, yaitu lomba membuat pantun. Nanti apa dan seperti apa akan dijelaskan selanjutnya. Berikutnya adalah SMA, SMK, MA. Lomba untuk jenjang ini yaitu lomba pidato bahasa Inggris dan lomba fotografi. Untuk adik-adik semua yang sekiranya peminatan di pidato atau bahkan fotografi, silahkan mengikuti kegiatan ini. Nah, berikutnya adalah ketentuan umum untuk peserta. Tentunya karena ini dilaksanakan di wilayah Jakarta Pusat, peserta merupakan siswa, siswi dari SDMI, SMP MTS, dan SMA, SMK MA, negeri maupun swasta di wilayah Jakarta Pusat. Didampingi oleh guru yang berasal dari sekolah yang sama dengan peserta, berasal dari sekolah yang memiliki perpustakaan, mengirimkan formulir pendaftaran, formulir terlampir, dan 1 lembar foto berukuran 4x6 melalui tautan yang kemudian akan disediakan oleh panitia. Melampirkan surat keterangan persetujuan mengikuti lomba literasi berjenjang Hanjaba yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 peserta. Tentunya kuota lomba terbatas ya Bapak Ibu, jadi harap disimak baik-baik untuk setiap mata lomba ada pembatasan kuota untuk peserta. Kami sarankan untuk bisa mendaftar sesegera mungkin karena kuota terbatas. Berikutnya adalah pemenang juara 1, 2, dan 3 di tingkat kota akan mengikuti lomba berjenjang Hanjaba tingkat provinsi yang akan diadu oleh 5 wilayah kota dan Kepulauan Seribu.
Ketentuan lomba menggambar dan mewarnai, Bapak Ibu, peserta merupakan siswa SDMI kelas 1 sampai 3. Jangan sampai tertukar Bapak Ibu, untuk mata lomba menggambar dan mewarnai, peserta berasal dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya Bapak Ibu. Kemudian karya berkaitan dengan aktivitas membaca di perpustakaan, peserta membawa peralatan menggambar dan mewarnai, serta perlengkapan pendukungnya seperti meja lipat, alat menggambar, alat mewarnai, dan lain-lain kebutuhan peserta untuk lomba. Berikutnya, peserta menggambar dan mewarnai pada kertas ukuran A3 yang akan disediakan oleh panitia. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Durasi pelaksanaan lomba adalah 120 menit. Gambar tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, dan pornografi. Komponen penilaian yaitu komposisi warna dan bentuk, kesesuaian tema, kerapian, dan kebersihan. Kuota peserta lomba menggambar dan mewarnai ini maksimal sebanyak 70 orang. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 peserta. Hanya 2 peserta saja ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah lomba membaca puisi. Peserta merupakan siswa-siswi SDMI kelas 4 sampai dengan 6. Untuk lomba membaca puisi, jenjang kelasnya yaitu 4 sampai 6 SD ya Bapak Ibu. Setiap peserta membacakan satu karya puisi. Materi lomba membaca puisi merupakan hasil karya sastrawan atau penyair Indonesia yang diketahui secara umum dan sesuai dengan kategori usia dengan menyebutkan judul dan pencipta karya puisi tersebut. Naskah puisi disampaikan ke panitia atau dewan juri saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan jelas nama lengkap, sekolah, dan nomor peserta. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Waktu atau durasi membaca puisi di atas panggung paling lama 5 menit. Karya puisi yang dibacakan tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, atau pornografi. Komponen penilaian yaitu untuk di kategori lomba puisi ini adalah penghayatan, vokal, interpretasi, dan penampilan. Kuota peserta lomba membaca puisi maksimal 30 orang. Setiap sekolah hanya boleh mengirimkan 1 peserta saja. Berikutnya adalah ketentuan lomba bertutur. Peserta merupakan siswa-siswi SDMI kelas 4 dan 6. Jadi sama seperti lomba puisi, jenjang kelasnya untuk di lomba bertutur adalah 4 sampai 6 SD. Setiap peserta membawakan satu buah cerita. Materi lomba adalah cerita rakyat bermuatan lokal yang mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan, atau legenda, bukan cerita tentang tokoh binatang ataupun fabel ya Bapak Ibu. Materi cerita dibuatkan sinopsis atau ringkasan sebanyak 1 sampai 2 halaman dengan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Bila dalam penyampaian cerita dibutuhkan alat peraga atau alat dukung cerita, peserta mempersiapkan alat peraga secara mandiri di atas panggung. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Waktu atau durasi membawakan cerita di atas panggung paling lama 10 menit. Nanti tim panitia akan memberikan informasi kepada para peserta untuk waktu-waktu jika sudah ada lampu-lampu yang akan digunakan untuk mengingatkan kepada peserta agar tidak melampaui waktu yang sudah ditentukan. Cerita tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Pada lomba bertutur ini, komponen penilaiannya yaitu penampilan, cara atau teknik bertutur, penguasaan materi, kemampuan atau skill. Kuota peserta lomba bertutur maksimal 20 orang. Setiap sekolah hanya dapat mengirimkan 1 peserta saja. Berikutnya adalah ketentuan untuk lomba membuat komik strip Bapak Ibu dan adik-adik semua. Peserta merupakan siswa SMP atau MTS kelas 7 sampai dengan kelas 9.
Peserta membawa peralatan menggambar dan mewarnai, serta perlengkapan pendukungnya seperti meja lipat, alat menggambar, alat mewarnai, dan lain-lain masing-masing. Jadi sama seperti lomba menggambar dan mewarnai tingkat SD, alat perlengkapan yang dibutuhkan oleh para peserta dibawa masing-masing peserta. Untuk kertasnya kami sediakan. Gambar terdiri dari satu halaman ukuran kertas A3, terdiri dari 4 panel, baik landscape maupun portrait. Karya komik strip berkaitan dengan literasi digital. Waktu atau durasi pelaksanaan sama seperti lomba menggambar mewarnai, yaitu 120 menit. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Gambar tidak mengandung unsur ideologi, paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Komponen penilaian yaitu komposisi warna dan bentuk, kesesuaian tema, kerapian, dan kebersihan. Kuota peserta lomba membuat komik strip ini maksimal 70 orang. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 orang. Berikutnya adalah ketentuan lomba membuat pantun. Peserta merupakan siswa-siswi SMP MTS kelas 7 sampai dengan kelas 9. Peserta membuat 2 buah pantun pada kertas yang disediakan oleh panitia di lokasi pelaksanaan lomba. Materi pantun akan dibacakan oleh dewan juri saat pelaksanaan perlombaan. Peserta membacakan karyanya di depan juri sesuai dengan nomor urut peserta. Waktu durasi membuat 2 buah pantun adalah 15 menit dan waktu untuk membacakan pantun setiap peserta masing-masing 5 menit. Peserta membawa alat tulis masing-masing, peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Karya pantun tidak mengandung unsur ideologi, paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, dan pornografi. Komponen penilaian pada lomba pantun yaitu keselarasan antar baris, kesesuaian tema, kreativitas, artikulasi, dan intonasi. Kuota peserta lomba membuat pantun maksimal 30 orang. Setiap sekolah hanya boleh mengirimkan 1 peserta. Berikutnya adalah lomba pidato bahasa Inggris. Peserta merupakan siswa-siswi SMA, SMK, MA, kelas 10 sampai kelas 12. Setiap peserta membawakan 1 teks buatan sendiri. 1 teks pidato buatan sendiri ya, Bapak Ibu adik-adik semua. Tema pidato, peran generasi muda dalam menyongsong 500 tahun Kota Jakarta. Peserta menyampaikan pidatonya secara baik, lancar, menarik, dan jelas. Naskah pidato disampaikan ke panitia atau dewan juri pada saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan nama lengkap, sekolah, dan nomor peserta. Waktu atau durasi membawakan pidato setiap peserta paling lama 10 menit. Peserta tidak diperkenankan membawa teks pidato penuh pada saat pelaksanaan lomba. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Pidato yang disampaikan tidak mengandung unsur ideologi, paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Komposisi penilaian yaitu kesesuaian tema dan isi pidato, artikulasi dan intonasi, ekspresi dan bahasa tubuh, serta kelancaran. Kuota peserta lomba pidato bahasa Inggris maksimal 20 orang. Setiap sekolah hanya boleh mengirimkan 1 orang peserta. Oke, berikutnya mata lomba yang terakhir yaitu lomba fotografi. Ketentuannya adalah peserta merupakan siswa-siswa SMA, SMK, MA, kelas 10 sampai kelas 12. Karya foto adalah karya sendiri yang dikerjakan oleh peserta atau orisinil, bukan karya orang lain atau mengambil dari sumber tertentu. Tema akan dibacakan oleh dewan juri saat pelaksanaan perlombaan menggunakan kamera ponsel, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Karya foto adalah karya fotografi dengan pendekatan narasi foto atau foto story, yang di dalamnya terdapat unsur pendekatan memotret dengan acuan IDF, AT, entire, detail, frame, angle, and time. Merupakan
karya foto berwarna yang dilengkapi dengan keterangan atau caption berisi 5W1H, maksimal 100 kata dan menyebutkan jenis kamera yang digunakan. Kamera ponsel ya Bapak Ibu. Hanya boleh menggunakan edit retouch terbatas seperti cropping, exposure, color balance, dan burning atau dodging. Persetujuan atau konsen terkait pengambilan gambar karya foto, lokasi, model, objek lain menjadi tanggung jawab peserta lomba. Waktu atau durasi pengumpulan karya adalah 60 menit. Peserta mengirimkan hasil karya foto ke tautan yang disediakan panitia dengan format JPEG dan ukuran file maksimal 50 MB. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Karya foto tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Komponen penilaian terdiri dari teknik pemotretan, komposisi foto, pesan atau caption, kreativitas dan orisinalitas. Kuota peserta lomba fotografi maksimal 30 orang. Setiap sekolah hanya boleh mengirimkan satu peserta. Berikutnya adalah penghargaan atau apresiasi untuk pemenang. Untuk juaranya di tingkat kota, kami akan ambil juara 1 sampai dengan harapan 2. Untuk jenjang SDMI, juara 1 akan memperoleh sertifikat dan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Untuk juara 2, 1.750.000 rupiah. Untuk juara 3, 1.500.000 rupiah. Harapan 1, 1.250.000 rupiah. Juara harapan 2, 1 juta rupiah. Berikutnya untuk SMP atau MTS, di juara 1, 3.500.000 rupiah. Juara 2, 3.250.000 rupiah. Juara 3 juta rupiah. Juara harapan 1, 2.750.000 rupiah. Dan juara harapan 2, 2.500.000 rupiah. Untuk jenjang SMA, SMK, MA, juara 1 akan memperoleh 5 juta rupiah. Juara 2 akan memperoleh 4.500.000 rupiah. Juara 3, 4 juta rupiah, harapan 1, 3.500.000 rupiah, dan harapan 2 di 3 juta rupiah. Berikut ini adalah lini masa Bapak, Ibu, dan adik-adik semua sekalian tentang terkait kegiatan lomba-lomba di Hari Anak Jakarta Membaca 2025 di Jakarta Pusat. Pendaftaran akan dibuka dimulai dari hari ini, tanggal 16 Juli 2025. Rapat teknis peserta akan dilaksanakan pada 31 Juli 2025. Pelaksanaan Hanjaba akan kita laksanakan pada 12 sampai dengan 13 Agustus 2025. Sementara untuk apresiasinya akan kita laksanakan di tanggal 14 Agustus 2025. Baik pembukaan ataupun apresiasi dijadwalkan akan diselenggarakan di RSGU Wali Kota Jakarta Pusat. Untuk pelaksanaan lomba ada yang di RSGU Wali Kota Jakarta Pusat, ada juga yang di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Berikut adalah jadwal lomba, yaitu untuk di Selasa 12 Agustus 2025, kegiatannya akan ada lomba menggambar dan mewarnai, serta lomba membuat komik strip. Lokasinya di RSGU Wali Kota Jakarta Pusat. Untuk lomba pidato bahasa Inggris akan dilaksanakan di Aula Sudin Pusip Jakarta Pusat, dan untuk lomba fotografi akan dilaksanakan di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Untuk hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 akan ada lomba membaca puisi di Aula Sudin Pusip Jakarta Pusat. Berikutnya ada lomba pantun di ruang teater Sudin Pusip Jakarta Pusat dan lomba bertutur di ruang anak lantai 2 Sudin Pusip Jakarta Pusat. Dan apresiasi akan dilakukan pada Kamis 14 Agustus 2025, yaitu terdiri dari pengumuman pemenang lomba berjenjang Hanjaba yang 7 mata lomba, dan pengumuman pemenang lomba perpustakaan SDMI dan SMP MTS yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai minggu depan, 2 minggu mendatang. Ini lokasinya juga di RSGU Wali Kota Jakarta Pusat.
Nah, ini adalah kelengkapan berkas seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu formulir pendaftaran, pas foto 4x6 berwarna, surat keterangan persetujuan mengikuti lomba literasi berjenjang Hanjaba tahun 2025, ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Berikutnya adalah link Bitly pendaftaran dan narah hubung lomba. Kami sudah membagi link dan narah hubung lomba di masing-masing mata lomba sesuai dengan yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk lomba menggambar dan mewarnai, sudah disiapkan link Bitly-nya. Silakan mendaftarkan dan di link tersebut. Dan narah hubung yang bertanggung jawab di lomba menggambar dan mewarnai, yaitu ada Ibu Faridah. Berikutnya di lomba membaca puisi, link Bitly-nya juga sudah disiapkan. Narah hubungnya ada Mbak Rifa. Lomba bertutur ada Mbak Ara. Lomba membuat komik strip ada Mas Azka. Lomba membuat pantun ada Mas Ayas. Lomba pidato bahasa Inggris ada Mbak Hana. Lomba fotografi ada Mas Farid. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan peminatan lomba bisa diisi pendaftaran di link-link yang sudah disebutkan berikut. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensi perhatiannya pada sore hari ini. Materi sosialisasi Hanjaba akan kami sampaikan juga di dalam Bitly tertera Bapak Ibu, materi Hanjaba JP 2025 dan media sosial kami di @perpusjkt_pusat. Bapak Ibu, adik-adik semua yang bergabung dalam Zoom siang hari ini, untuk yang belum memfollow akun media sosial kami, harap segera memfollow akun media sosial kami. Sekali lagi saya ulang di @perpusjkt_pusat. Karena segala informasi kegiatan yang dilakukan oleh Sudin Pusip Jakarta Pusat, termasuk kegiatan Hanjaba, persiapan dan rangkaiannya akan kami update secara berkala di media sosial kami. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memfollow akun kami. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Berikutnya silakan jika ada diskusi atau pertanyaan yang akan disampaikan, kami persilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Rifa. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, bisa langsung raise hand saja di Zoom ini. Dan open mic. Bisa langsung open mic. Silakan, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dari Mama Hanan. Silakan, Ibu, open mic. Ya, selamat siang ibu-ibu semua. Eh, izin saya mau menanyakan, apakah ada peraturan untuk pemenang lomba tahun kemarin masih boleh mengikuti lomba tahun ini? Itu yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah satu peserta boleh mengikuti dua lomba? Sekian, terima kasih. Silakan, Ibu Mei langsung ingin dijawab. Ibu, apa masih ada di ruang Zoom? Oke, Ibu Mei, apakah masih ada di room Zoom?
Ada lagi nggak? Udah penanya aja. Mbak Rifa, Oke, silakan. se- Ya, ya mohon maaf sepertinya ada gangguan. ada gangguan Oh, ya. teknis, dia terlempar dari Zoom meeting. Izin menjawab pertanyaan Mama Hanan ya terkait satu orang mengikuti lebih dari satu lomba boleh atau tidak. Itu sesuai ketentuan tidak boleh ya Ibu, karena masing-masing mata lomba itu pesertanya terbatas atau dibatasi. Jadi satu anak, satu peserta hanya boleh mengikuti satu jenis lomba saja. Seperti itu. Terkait pemenang tahun lalu, apakah boleh mengikuti lomba di tahun ini atau tidak? Kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Kami coba koordinasikan dulu dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta selaku Dewan Pembina Lomba Hanjaba. Nanti akan kami update kembali jika sudah ada ketentuan secara pastinya ya Ibu Mama Hanan ya. Baik, Terima kasih. sama-sama Ibu. Semoga bisa terjawab ya. Oke, Boleh Mbak Eva terima jika kasih ada Ibu. pertanyaan lain. Eh, Dari Oppo CPH ini ya, ingin bertanya. Silakan. Dari mana Ibu? Nama siapa? Ada ya? Maaf, 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 maaf. Suaranya Selamat nggak siang. masuk ya. Oke, suaranya sudah terdengar. Silakan, silakan. Selamat siang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kanaya Jasmine dari SMP Islam Al Jihad. Izin bertanya, untuk lomba pantun itu kan kita bikinnya itu di sana ya, Bu? Iya, Ada betul. lagi? Mm. Dilanjutin dulu pertanyaannya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa itu saja? Eh, Kayaknya itu aja deh, Bu. Terima kasih. Ya, Oke, Ibu. baik dari Kanaya ya. Pertanyaannya untuk lomba pantun. Iya betul, nanti peserta akan diberikan waktu sekitar 15 menit untuk membuat pantun. Nanti temanya akan diberikan diberikan oleh Dewan Juri di saat pelaksanaan lomba. Jadi diberikan waktu 15 menit untuk membuat pantun. Lalu nanti akan diberikan waktu 5 menit untuk membacakan pantunnya. Jadi akan membuat dua buah pantun ya. Sesuai dengan penjelasan tadi, akan diberikan waktu 15 menit untuk membuat dua buah pantun dan diberikan waktu 5 menit untuk membacakan pantunnya yang sudah dibuat secara berurutan. Seperti itu. Ya. Oke. Apakah sudah menjawab atau Sudah masih ada menjawab kan ya? pertanyaan yang... Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Rahmi. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh langsung raise hand saja, Bapak Ibu atau adik-adik peserta lomba. Baik, Mbak Rifa mau menjawab pertanyaan Mama Hanan tadi terkait pemenang lomba Hanjaba Oke. tahun lalu. Iya, Iya, siap. jadi untuk pemenang juara satu lomba hajaba tingkat kota administrasi tidak diperbolehkan untuk mengikuti lomba yang sama di tahun berikutnya atau di tahun ini. Jadi kalau misalnya juara satu tidak boleh mengikuti lomba lagi, tapi juara dua dan seterusnya juara tiga, juara harapan satu, harapan dua itu diperbolehkan mengikuti lomba hajaba lagi di tahun ini. Begitu. Semoga sudah cukup menjawab dan cukup jelas ya. Bapak Ibu. Oke. Berarti tidak boleh mengikuti jenis lomba yang sama di tahun itu ya, Bu, di tahun yang berbeda. Iya betul. Jadi kalau misalnya menang juara satu di lomba puisi misalnya tahun lalu, tahun ini tidak boleh mengikuti lomba puisi Oke. lagi gitu. Iya, oke. Baik ya Bapak Ibu ya sudah terjawab karena banyak juga Bu pertanyaannya di kolom komentar. Saya cek ya. Oke, Kak, boleh dibacain satu persatu aja Mbak Rifa. Oke. Selanjutnya dari SMPN 119 Intan Nadia, silakan. Ya, halo, selamat siang. Apa Ya, suara saya Ibu. terdengar? Sudah terdengar Dengar Ibu? dulu. Oh, iya. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, berkaitan dengan tadi, lombanya kan ada kuota ya untuk setiap mata lomba seperti itu. Nah,
Kira-kira kalau dari kami itu bisa mengetahui apakah kuotanya sudah terpenuhi atau belum, itu dari mana, seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan lomba Hanjaba ini, apakah Dinas Perpustakaan sudah istilahnya apa ya berkoordinasi atau mungkin bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan apakah nantinya apabila ada pemenang sertifikatnya itu bisa digunakan untuk SPMB karena kami mengkhawatirkan untuk SPMB tahun depan masih menggunakan ada juga seperti itu ya prestasi akademik seperti itu. Jadi kami khawatir kalau semisal alhamdulillahnya nanti mungkin anak-anak dari sekolah kami menang, apakah sertifikatnya bisa dipergunakan untuk SPMB. Seperti itu kurang lebih untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ibu Intan, terima kasih banyak. Tadi selain pertanyaan pertama, apa ya, mohon maaf? Berkaitan dengan kuota, Ibu, tadi Oh kan iya, untuk lomba betul ada kuotanya ya untuk setiap mata lomba seperti itu. Nah, sedangkan istilahnya setiap sekolah kan seperti tadi ada satu orang, dua orang seperti itu. Sedangkan sekolah di JP1 dan JP2 kan tentunya lebih dari kuota yang tersedia seperti itu. Nah, bagaimana caranya kami guru atau mungkin anak-anak tahu bahwa misalnya kuotanya sudah mencukupi atau kuotanya sudah ditutup seperti itu. baik Ibu Intan, terima kasih terkait kuota perlombaan, kuota peserta untuk setiap lomba. Jadi memang terbatas untuk masing-masing lomba dan ketika untuk pendaftaran lomba juga sudah dibuka mulai saat ini ya, mulai hari ini. Jadi ketika kuota sudah terpenuhi untuk masing-masing lomba, maka link akan segera ditutup oleh panitia. Jadi eh, peserta berikutnya di yang melebihi kuota tidak akan bisa mendaftarkan dirinya lagi seperti itu. Dan nanti juga kami akan mengupdate melalui media sosial, melalui Instagram Story kami gitu. Kalau misalnya kuota lomba gambar misalnya sudah terpenuhi, jadi sudah ditutup. Jadi mungkin bisa diupdate melalui Instagram kami ya. Ya, jadi ketika kuota sudah terpenuhi akan segera ditutup oleh panitia link pendaftarannya. Jadi ini link pendaftarannya juga udah ada untuk masing-masing lomba. Jadi ya ketika sudah memenuhi kuota akan segera ditutup gitu. Terkait dengan sertifikat pemenang apakah bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk jalur prestasi masuk sekolah gitu ya. Sebenarnya ini memang masih menjadi diskusi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan maupun Sudin Pendidikan gitu. Kalau misalnya dari panitia diskusi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan gitu. Jadi nanti yang akan menilai atau yang akan mengurasi sertifikat perlombaan atau sertifikat yang digunakan oleh peserta itu nanti akan dinilai oleh Dinas Pendidikan apakah ini bisa digunakan sebagai prestasi atau tidak seperti itu. Karena sepertinya masing-masing Sudin Pendidikan juga memiliki penilaiannya sendiri gitu, Bu. Gitu. Jadi kami ya menyerahkan kembali ke Sudin Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan gitu. Oke, baik. Ibu, ada yang ingin Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Ine. Udah apakah Ibu bergabung atau Mei belum? ada di room Zoom? Iya, nanti kami akan mencoba koordinasikan lagi dengan panitia di dinas, juga dengan dinas atau sudin pendidikan. Apakah sertifikat pemenang dari lomba literasi yang Jabar ini bisa digunakan sebagai jalur prestasi atau tidak bagi peserta didik? Gitu ya, Ibu Intan ya. Oke, baik Ibu.
menyambung menyambung pertanyaan yang tadi, ada pertanyaan juga di kolom komentar dari Ibu Feni Risdiana. Untuk jenjang SMA, SMK, MA itu sertifikatnya bisa dipakai untuk SNBP PTN tidak, Bu? Tuh. Iya, mungkin sama ya kita akan coba koordinasi lebih lanjut lagi. Karena terakhir kita sempat rapat dengan panitia di diskusi, jawabannya seperti itu. Jadi masih ada yang bilang bisa, ada yang bilang juga tidak bisa gitu. Jadi kita akan coba mencari kepastiannya dari Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan seperti itu. Baik, semoga terjawab ke Ibu Intan atas pertanyaannya. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh langsung raise hand dari Bapak Ishak Wijono. Iya, Bu. Silakan Bapak. Mohon maaf mungkin saya agak kelewat. Untuk pendaftaran bisa dimulai dari kapan ya, Bu? Karena kan ada kuota, jadi penting kapan dimulai. Takutnya kayak tahun kemarin nggak kebagian kuota, gitu, Bu. Terima kasih. Karena linknya udah dibuka, tapi ngirim file di upload itu masih ditolak server. Apakah settingan di sana Google Form-nya atau memang belum dibuka? Terima kasih. Ya, baik Bapak Ishak, untuk pendaftaran bisa dimulai dari hari ini. Mungkin bisa dipersiapkan dulu untuk formulir pendaftarannya, pas foto, dan surat keterangan persetujuan mengikuti lomba literasi berjenjang yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Setelah sosialisasi ini, link pendaftaran akan kami buka. Tapi sebelumnya mungkin bisa dilengkapi dulu untuk persyaratannya ini. Nanti pendaftaran yang masuk juga akan kami periksa apa namanya kelengkapan kelengkapan administrasi atau berkasnya juga ya Pak. Kemudian ya nanti ketika kuota peserta sudah terpenuhi maka link pendaftaran akan segera ditutup seperti itu. Sepertinya foto diperlukan ya Bu, foto ya Bu. Betul Pak. Karena di formulir nggak ada Dia bilang Ya Bapak mungkin bisa dipersiapkan nanti untuk pendaftarannya diisi sesuai dengan kolom yang ada. Seperti itu. ada yang ingin Mungkin didiskusikan lagi, Pak Ishak. bagaimana? Mbak Rifpa, Iya, sepertinya di room Zoom ini Halo? ada dari Sudin Pendidikan Wilayah 1, mungkin bisa bisa diundang untuk menjawab pertanyaan terkait sertifikat perlombaan, apakah dimungkinkan menjadi eh, oke. persyaratan untuk jalur prestasi Oke, baik. Sudah di spotlight nih Ibu dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat, dengan Bapak Bapak Heri ya. Heri. Ya, Bapak Ya Heri. baik, Bapak Heri, selamat sore. Oke baik, mungkin sambil menunggu mungkin bisa menjawab Jawab, pertanyaan ya. yang lain, Mbak Rifa. Betul, Ibu. Kita sambil menunggu dari Bapak Heri Hermawan, Sudin Pendidikan Wilayah 1, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat ya Ibu. Dari RSG, dari SMA Fransiskus, ini ada yang bertanya Ibu, lombanya langsung di tempat atau bagaimana Bu? Ada di 2 tempat ya Ibu. Untuk hari Selasa itu, untuk lomba menggambar dan mewarnai, dan lomba komik strip ada di RSGU Wali Kota Jakarta Pusat. Dan lomba pidato ada di Aula Sudin Pusip, ya Ibu ya? Iya betul, lombanya
Lombanya dilakukan secara daring, secara offline Wah, di tempat. Jadi untuk hari pertama, hari Selasa, ada 2 lokasi pelaksanaan lomba, yaitu di RSGU Wali Kota Jakarta Pusat dan di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Untuk di hari kedua, 13 Agustus, pelaksanaan di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Oke, Untuk pengumuman pemenang tanggal 14 Agustus di RSGU Wali Kota Jakarta Pusat. oke, Gitu. begitu. Semua lomba dilakukan secara daring, secara langsung. Oke, berarti yang di SDU Wali Kota Secara ada lomba menggambar dan lomba membuat komik strip saja. Itu dilaksanakan pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Dan untuk lomba yang lainnya berada di Perpustakaan Jakarta Pusat gitu. Oke. ya secara luring atau offline atau secara langsung di tempat. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Putri terkait lomba pantun. Itu bisa menggunakan 2 tema yang berbeda atau tidak? Tadi sudah dijelaskan ya, Ibu. Kalau misalkan lomba pantun itu hanya 1 tema, tetapi boleh 2 pantun yang berbeda ya, Bu Rahmi. Ya Tapi betul Mbak dengan Rifa. tema yang sama ya. Kenapa? Dengan tema yang sama bisa Betul. membuat 2 pantun yang Betul. Jadi berbeda. ketentuannya untuk lomba pantun, nanti temanya akan dibacakan oleh juri pada saat pelaksanaan lomba. Kemudian setelah juri membacakan tema satu satu tema kepada peserta, peserta diberikan waktu selama 15 menit untuk membuat 2 buah pantun. Seperti itu. Dari tema yang sama. Oke, Bapak Ibu, untuk materi di kolom chat juga banyak yang menanyakan materi dan teknis lomba Hanjaba ini. Untuk materi dan teknisnya sudah tim kirimkan melalui link di kolom chat yang bit.ly materi Hanjaba JP 2025. Oke. Di dalam linknya juga ada rincian masing-masing dari lomba Hanjabanya, Bapak Ibu. Bisa dicek langsung di link yang sudah diberikan oleh panitia. Ibu, izin ada yang bertanya lagi dari Paskalis. Jika perpustakaannya belum akreditasi, bisa mengikuti lomba atau tidak ya? Oh ya, baik Mbak Rifa. Untuk tadi pertanyaannya kalau perpustakaannya belum terakreditasi gitu ya, apakah boleh mengikuti lomba Hanjaba? Ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu apabila perpustakaannya belum terakreditasi dari Perpustakaan Nasional, tidak apa-apa mengikuti lomba Hanjaba ini. Jadi untuk menjadi peserta lomba Hanjaba tidak diharuskan perpustakaannya terakreditasi. Mungkin ini Mbak Bu Ime sudah bergabung kembali ke Zoom meeting. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Ime, ya Mbak Rifa ya. Oke, silakan Ibu Ime. Oke, sudah hadir di dalam room Zoom. Ada tambahan dari Bu Ime?
Baik, terima kasih Mbak Rifa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sempat ini terlempar keluar. Jadi baru bergabung kembali, tapi alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan dibantu dijawab oleh Bu Rahmi ya Bapak Ibu. Jadi pustakawan di Sudin Pusip Jakarta Pusat ini ada 3 orang Bapak Ibu bisa berkoordinasi ke saya, Bu Rahmi maupun Bu Tenia. Dan ini sekaligus bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan lini masa di kegiatan Hanjaba ini, yang awal kita sampaikan adalah pendaftaran sudah dibuka di hari ini ya Bapak Ibu, tapi mengingat kami pikir di pihak sekolah juga butuh waktu untuk menentukan siapa pesertanya, kemudian untuk melengkapi bukti-bukti yang harus dilampirkan. Jadi kami sepakat untuk link pendaftaran akan dibuka per Senin ya Bapak Ibu tanggal 21 Juli 2025. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua punya waktu untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, baik itu tanda tangan persetujuan kepala sekolah dan lain-lain, sehingga setelah berkas siap, sudah siap mendaftarkan diri, bisa langsung lanjut mengisi Bitly yang sudah disediakan. Nah, nanti karena kan ini ada batasan kuota ya Bapak Ibu, khawatir banyak-banyak yang langsung mendaftar, tapi sebetulnya kelengkapan berkas belum ada. Nanti kita juga akan cek sampai ke dalam apakah memang yang sudah didaftarkan itu sudah lengkap. Kalau misalnya sudah lengkap, nanti akan kami masukkan ke dalam grup peserta lomba, tapi jika tidak lengkap sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, mohon maaf, berarti tidak bisa masuk ke dalam kuota kepesertaan karena memang kuota kepesertaan ini terbatas ya Bapak Ibu, jadi mohon untuk dilengkapi dan diteliti berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, agar tidak ada yang dirugikan ya Bapak Ibu, nanti kami juga akan cross-check kepada masing-masing peserta tersebut. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang perlu dikonfirmasi? Oke, baik Ibu, ada yang bertanya melalui kolom chat. Dari kanannya lagi, apakah boleh menggunakan HP sebagai sarana untuk mencari ide untuk lomba pantun? Mohon maaf, bisa diulang Mbak Rifa? Dari Kanaya, Ibu, untuk lomba pantun boleh tidak menggunakan HP untuk mencari ide? Oh, nggak boleh dong. Justru awal mula kenapa lomba ini dibuat adalah untuk mengasah kreativitas anak-anak nih. Bagaimana saat situasinya mendadak, tema atau materi baru disampaikan, bagaimana bisa membuat dengan cepat 2 buah pantun tersebut di kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian dibacakan. Jadi kalau memang mau latihan, bisa latihan dari sekarang karena relatif punya waktu yang lebih panjang ya untuk sampai ke technical meeting dan pelaksanaan lomba. Jadi silakan latihan, banyak baca, banyak cari literatur atau mau pakai handphone ya dari sekarang digunakan handphonenya untuk mencari kira-kira eh, bagaimana untuk mengkreasikan pantun ini supaya bisa lebih keren nanti saat pelaksanaan lomba tersebut. Gitu ya. Oke, baik. Ada Untuk lagi yang lain, Bapak pendaftaran, Ibu, adik-adik? hmm, di kolom chat Ibu untuk pendaftaran dimulai tanggal 21 Juli 2025 itu jam berapa Ibu? Jam 8 ya, Mbak Rifa. Oke, berarti pendaftaran dibuka Senin 21 Juli 2025 jam 8 pagi. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu, dipersiapkan berkas-berkasnya. Aku pikir, Disiapkan berkas-berkasnya. Nanti jam 8 teng bisa langsung disubmit melalui link yang sudah kami berikan. Oke.
Ada pertanyaan lagi ini. Oke, Ibu, nih ada pertanyaan lagi dari Ben Hill Lesterina. Untuk lomba menggambar atau mewarnai ini atau apakah menggambar dan mewarnai atau ada gambarnya atau setelahnya diwarnai gitu, Bu? Aku nih tahu menggambar boleh dari Ibu Lesterina. Maksudnya ini lomba menggambar dan mewarnai itu dua-duanya atau hanya menggambar atau hanya mewarnai ya Ibu ya? Menggambar dan mewarnai itu menjadi satu paket, Bu. Jadi nanti kami hanya memberikan kertas polos. Nanti akan ada tabel yang diisi oleh peserta, nama, sekolah, seperti itu. Kemudian nanti siswa akan menggambar di kertas tersebut, kemudian diwarnai. Begitu ya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Dari Putih Sudah jelas ya, Bu. Azahra Baik. dari SDN 03 pagi Kebon Kosong. Izin bertanya, apakah lomba mewarnai untuk SD dipilih guru atau sama panitia ya, Bu? Untuk siswa-siswanya dipilih dari pihak sekolah ya, Ibu ya, dari guru-gurunya. Betul ya, Bu Mia? Betul. Jadi nanti untuk peserta yang didaftarkan tentunya dipilih oleh masing-masing sekolah karena sekolah yang paling tahu kemampuan dari para peserta didik tersebut ya Bapak Ibu. Jadi silakan sekiranya dicari yang sesuai dengan aturan yaitu kelas 1 sampai kelas 3 mana di jenjang tersebut yang punya potensi untuk bisa diikut sertakan dalam pelaksanaan lomba Hanjaba di mata lomba menggambar dan mewarnai atau mata lomba yang lainnya. Demikian Bapak Ibu. Ada yang bertanya, pendaftarannya itu dibuka sampai kapan? Dibuka sampai kuota memenuhi ya Bapak Ibu. Jika pada hari kuotanya sudah memenuhi, berarti sudah ditutup, langsung ditutup. Nanti akan diinfokan juga di media sosial kami, Instagram Perpus JKT_Pusat. Oh ya, izin menyampaikan Bapak Ibu, jika yang sudah mengirimkan udah sudah apa namanya sudah melakukan pendaftaran di Bitly, silakan untuk di screenshot dan di chat langsung melalui mohon maaf Bapak Ibu jaringannya. Jika yang sudah mendaftar, silakan langsung di screenshot dan langsung di-share kepada panitia yang sudah ada namanya di melalui masing-masing PJ ya Bapak Ibu. Jika sudah mendaftar, misalkan lomba pidato, langsung diserahkan di screenshot hasilnya di PJ pidato gitu. Untuk mensinkronasi data antara yang sudah daftar dan yang belum. Baik, demikian Bapak Ibu, apa sudah cukup jelas? Seperti Mau yang sudah bertanya lagi, disampaikan Bu? Mbak Rifa, Bapak Ibu, jadi karena ini ada kuotanya ya Bapak Ibu, nanti ketika sudah jumlahnya sesuai dengan kuota yang kami tentukan, secara otomatis link akan ditutup, tidak bisa untuk mengakses kembali jika lebih dari kuota yang kami tentukan. Jadi sudah disetting Bapak Ibu. Jadi silahkan dikumpulkan dan ditentukan siswa-siswa terbaiknya dari masing-masing sekolah. Tidak hanya cepat mendaftarnya, tapi juga tepat Bapak Ibu. Jadi berkas-berkas dan bukti-bukti dukung yang lain yang dibutuhkan untuk peserta lomba ini juga tepat disampaikan di link peserta tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Iya, mohon maaf Ibu, izin masuk. Tadi saya tertinggal Ya. untuk tema-temanya jenjang SD itu apa apa aja ya Bu kalau untuk menggambar seperti itu Bu. Mohon maaf ya Bu, boleh tahu? Oh iya, untuk materi tadi sudah kami sampaikan ya Bapak Ibu di em,
sosialisasi siang hari ini. Untuk materi juga bisa dicek di link Bitly yang sudah disampaikan oleh panitia, Bapak Ibu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Ini di salah satu persyaratannya melampirkan pas foto, Bu. Ini pas fotonya ditempel di formulir atau bagaimana? Atau di scan terpisah ya, Bu ya? Terima kasih, Bu. nanti di link akan ada keterangan pas foto, Pak. Jadi diuploadkan saja di bagian link foto di link Bitly ya, Pak. Berarti nanti ditambahkan ya. Tadi soalnya saya sempat buka itu yang sebelumnya belum, Bu. Hanya Oh iya, sekedar baik. scan kirim. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ya, nanti kita tidak ada sesuaikan. Terima kasih, foto Bapak. makanya. Untuk materi sudah kami kirimkan juga melalui kolom chat Bapak Ibu, jadi bisa diunduh, bisa dicek di link Bitly yang sudah kami sediakan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, materi sosialisasi siang hari ini terdiri dari tema-tema di kegiatan lomba, lombanya apa saja, jenjangnya usia berapa, dan link pendaftarannya serta narah hubungnya siapa itu secara lengkap sudah ada di dalam materi ya Bapak Ibu. Jadi silakan disimak di materi yang ada di link di kolom chat. Oke, ada yang ingin masih didiskusikan, Bapak Ibu? Hmm? Kualitatif Hanjabar 2000. Baik, Bapak Ibu, untuk teknis masing-masing perlombaan nanti akan disampaikan melalui technical meeting dan untuk ketentuan umum dan ketentuan khusus lomba Hanjaba sudah dikirimkan di link Bitly yang sudah di-share oleh tim panitia. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, Ibu. Di link materi sosialisasi. Iya. Materi sosialisasi juga sudah kita kirimkan melalui kolom chat, Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengunduh melalui kolom chat langsung, dipersilakan. Oke. Baik, Bu Imei. Jika Bapak Ibu yang tidak mengikuti Zoom sosialisasi Hanjaba ini bisa melihat tayangan ulangnya di YouTube kami di Perpustakaan Jakarta Pusat atau Sudin Pusip Jakarta Pusat. Nanti setelah Zoom ini berakhir, bisa Bapak Ibu langsung meluncur ke akun YouTube kami. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar melalui link yang kami sampaikan, bisa mengikuti acara technical meetingnya yang selanjutnya ketentuan dan syarat juga akan kami sampaikan melalui media sosial kami. Bagi Bapak, Ibu, dan peserta Hanjaba bisa langsung follow akun Instagram kami di perpusjkt_pusat untuk info-info selanjutnya. Baik, Bapak, Ibu, hadirin, apabila dirasa sudah cukup jelas, akan kami tutup acara ini. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sudah cukup tergambar di materi sosialisasi yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat maupun link yang bisa sama-sama dicek kembali. Barangkali tadi ada yang ketinggalan untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan, itu juga bisa dicek kembali di materi kami, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali atau dikonfirmasi kembali, kami akhiri sosialisasi Hari Anak Jakarta pada sore hari ini.
Semoga kegiatan rangkaian Hanjaba berjalan dengan lancar di wilayah Jakarta Pusat di tahun 2025. Para sekolah juga dapat mengirimkan siswa-siswi terbaiknya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan terima kasih atas banyak saran, masukan, dan evaluasi. Mohon maaf jika ada kendala-kendala teknis yang timbul selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Kami mohon maaf segenap panitia dan seluruh tim Sudin Pusip Jakarta Pusat, Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi, Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin lab ya, wabarakatuh. Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.